Di ujung jalan yang jarang dilalui di sebuah desa terpencil, berdiri sebuah rumah kayu tua yang tampak seperti menyimpan 1000 misteri. Cat putihnya telah memudar menjadi abu-abu kotor, sementara beberapa papan dinding mulai melengkung dan terlepas. Pagar besi berkarat mengelilingi pekarangan yang dipenuhi rumput liar setinggi lutut, seakan alam perlahan-lahan merebut kembali tanah itu. Warga setempat selalu berjalan cepat saat melewatinya, bahkan di siang hari bolong sekalipun. Bisik-bisik mereka beredar dari generasi ke generasi, rumah itu tidaklah kosong. Ada yang masih tinggal di dalamnya, sesuatu yang tidak pernah pergi meski bertahun-tahun tak berpenghuni. Angin yang berhembus di sekitarnya terasa lebih dingin, dan kadang, bagi mereka yang cukup berani mendengarkan, suara gemerisik seperti langkah kaki terdengar dari dalam, meski tak seorang pun berani memastikan. Konon, rumah itu pernah menjadi kediaman seorang dokter bernama Dokter Hartawan, seorang pria terpandang yang dikenal baik hati namun sering terlihat murung di masa-masa akhir hidupnya. Ia ditemukan tewas di ranjangnya dalam keadaan yang membuat bulu kuduk berdiri, tubuhnya kaku dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajah, sementara kedua tangannya mencengkram erat seperai seolah sedang berusaha melawan sesuatu. Yang lebih mengerikan, semua cermin di rumah itu ditemukan pecah berkeping-keping, padahal tak ada tanda-tanda orang lain yang masuk. Sejak saat itu, desas-desus mulai beredar tentang suara-suara aneh di malam hari, terkadang seperti rintihan, terkadang seperti bisikan-bisikan cepat yang tak jelas asalnya. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan bahkan bersumpah melihat bayangan tinggi berdiri tak bergerak di jendela kamar tidur. Lantai 2 setiap pukul 3 pagi, meski sudah bertahun-tahun tak ada yang berani mendekati rumah tersebut. Suatu sore di musim penghujan, Andi, seorang mahasiswa antropologi yang baru tinggal di rumah neneknya di ujung desa, mendengar cerita-cerita itu dari Pak RT yang sedang bersantai di warung kopi. Dengan logika ilmiahnya, ia menyimpulkan bahwa semua itu hanyalah takhayul masyarakat desa yang terbelah. Bukannya takut, justru rasa penasarannya membara. Malam itu juga, dengan senter kuat di satu tangan dan kamera digital di tangan lainnya, ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri kebenaran di balik rumah tua itu. Neneknya sempat melarang dengan suara gemetar, tapi Andi hanya tertawa sambil mengangkat bahu. Ia bahkan mengajak beberapa teman kampusnya melalui video call untuk ikut menyaksikan penelitian lapangan ini. Tanpa menyadari bahwa keputusannya itu akan mengubah hidupnya selamanya, Andi melangkah mantap menuju pagar rumah tua itu tepat saat jam menunjukkan pukul 11 malam, waktu di mana menurut warga setempat, aktivitas paranormal di rumah itu mencapai puncaknya. Begitu Andi mendorong gerbang berkarat yang mengeluarkan suara lengkingan memilukan, udara lembab yang berbau apek dan tanah basah langsung menyergap hidungnya. Setiap langkahnya di teras kayu yang lapuk diiringi gemerisik aneh, seolah rumah itu mengeluh atas kehadirannya. Sorot senter yang awalnya terang tiba-tiba redup, membuat bayang-bayang di dinding bergoyang tak menentu. Di ruang tamu yang kosong, Andi melihat jejak-jejak kaki berdebu mengarah ke tangga, meski ia yakin tak ada yang masuk sebelum dirinya. Suara nafas beratnya sendiri bergema terlalu keras di telinganya, sementara kamera di tangannya mulai merekam gambar-gambar bergaris statik aneh. Tiba-tiba, dari lantai atas terdengar suara benda jatuh disusul derikan panjang seperti logam bergesekan, membuat bulu kuduknya berdiri. Andi menelan ludah, mulai meragukan keputusannya, tapi rasa gengsi membuatnya terus melangkah maju. Tiba-tiba, senter di tangan Andi mati seketika, menyelimutinya dalam kegelapan pekat yang terasa hampir fisik. Dari atas tangga, terdengar suara langkah berat dan lambat, tep, 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 seolah sesuatu yang besar sedang menuruni anak tangga satu persatu. Andi membeku, darahnya berdesir dingin di pembuluh nadi ketika bau anyir seperti daging busuk dan formalin memenuhi rongga hidungnya. Kameranya tiba-tiba hidup sendiri,
menangkap gambar buram sosok tinggi berdiri di ujung tangga dengan postur tidak wajar, kepala miring ke sudut yang mustahil dilakukan manusia. Suara dengusan napas berat bergema di lorong sempit, semakin dekat, sementara Andi menemukan kakinya seperti tertanam kuat di lantai kayu. Dalam kepanikan, ia melihat jam tangannya berhenti tepat di pukul 3 pagi, saat yang sama ketika warga sering melihat penampakan di jendela lantai 2. Dengan sisa tenaga yang tersisa, Andi berusaha lari ke arah pintu depan, tetapi kakinya tersandung sesuatu yang dingin dan lembab di lantai. Saat terjatuh, senternya tiba-tiba menyala sebentar, cukup untuk melihat bahwa yang membuatnya tersandung adalah tangan pucat yang menjulur dari bawah lantai ke ayu. Jeritannya terperangkap di tenggorokan ketika melihat puluhan tangan serupa mulai menembus celah-celah papan lantai. Jari-jari panjang itu bergerak-gerak seperti mencari pegangan. Dari belakang, suara langkah itu tiba-tiba berhenti tepat di punggungnya, menghembuskan hawa dingin yang membuat bulu romanya berdiri. Kameranya yang terjatuh masih merekam, menangkap bayangan hitam tinggi menjulang di belakang Andi sebelum layarnya tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Pecahan kacanya beterbangan seperti digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan kamera Andi tergeletak di depan pagar rumah tua itu, tertutup embun pagi dan sedikit berkarat seolah sudah bertahun-tahun tergeletak di sana. Ketika rekaman di dalamnya diputar, mereka melihat adegan Andi berlari ketakutan melalui lorong gelap, wajahnya yang pucat penuh teror terlihat jelas dalam sorot senter yang goyah. Tiba-tiba rekaman melompat ke gambar statik selama beberapa detik sebelum suara parau terdengar berbisik dalam bahasa yang tidak dikenali, diikuti erangan panjang yang membuat semua yang mendengarnya merinding. Adegan terakhir menunjukkan sudut ruangan gelap di mana bayangan berbentuk manusia tapi terlalu kurus dan tinggi terlihat bergerak tidak wajar, sebelum layar menjadi hitam dan terdengar suara jerakan Andi yang tiba-tiba terputus. Yang paling mengerikan, di latar belakang rekaman itu, beberapa warga bersumpah mereka melihat bayangan wajah dokter hartawan muncul sekilas di cermin pecah yang tertangkap kamera. Sejak kejadian itu, rumah tua itu semakin dijauhi penduduk desa. Namun, setiap malam Jumat, warga yang nekat melewatinya kerap melaporkan hal-hal aneh. Ada yang melihat sosok Andi berdiri kaku di balik jendela lantai 2, wajahnya pucat dengan mata menghitam menatap kosong ke jalanan. Yang lain mendengar suara ketukan berirama di jendela-jendela saat tengah malam, seolah sesuatu berusaha keluar. Suatu pagi, Bu Darmi yang rumahnya berhadapan dengan rumah itu menemukan jejak kaki basah mengarah dari pintu rumah tua itu sampai ke tengah jalan, lalu menghilang begitu saja. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa remaja desa mengaku sering menerima pesan misterius di ponsel mereka di larut malam, pesan yang hanya berisi foto hitam putih rumah tua itu dengan tanggal kematian dokter hartawan tertera di sudutnya, meski tak seorang pun yang mengirimkannya. Beberapa tahun kemudian, seorang paranormal dari kota besar datang setelah mendengar legenda rumah itu. Ia mengaku bisa merasakan energi gelap yang sangat kuat menyelimuti seluruh bangunan. Dengan membawa berbagai peralatan ritual seperti dupa, lilin hitam, dan air suci, ia memberanikan diri masuk saat matahari tepat di atas kepala. Para warga yang penasaran mengawasi dari kejauhan, melihat asap dupa tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat dari dalam rumah. Tiba-tiba, semua jendela rumah itu bergetar hebat disertai suara jeritan memilukan yang terdengar sampai ke ujung desa. Ketika paranormal itu tidak kunjung keluar sampai petang, beberapa pemuda memberanikan diri mendekat. Mereka menemukan tubuh paranormal itu tergolek kaku di teras depan, mulutnya terkunci dalam ekspresi teror yang ekstrim, dan kedua tangannya seperti mencakar sesuatu yang tidak terlihat. Yang paling mengerikan, di telapak tangan kirinya terdapat tulisan darah berbunyi "Jangan ganggu kami" dalam huruf-huruf yang tidak beraturan, seolah ditulis oleh sesuatu yang tidak memahami bentuk huruf manusia.